Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yehezkiel 16 ayat 9. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Dungi au madidiho dohot aik, jalahu u samudarmu sianho, jalahu miahiho dohot minyak. Allah membersihkan dan mengurapi. Pesan ini mengingatkan Yerusalem tentang statusnya yang dulu direndahkan di antara bangsa-bangsa Kanaan. Memakai perumpamaan bayi yang bertumbuh menjadi seorang perempuan dewasa. Allah mengingatkan Yerusalem bahwa Dia membesarkannya dari status yang rendah menjadi sangat mulia sebagai mempelai perempuannya. Akan tetapi Yerusalem mengkhianati kepercayaan Allah dan bersundal mencari aliansi kepada bangsa-bangsa lain dan meniru kebiasaan mereka. Jika kita mengesampingkan Allah demi hal apapun, bahkan pendidikan, keluarga, karir, atau kesenangan sekalipun, itu berarti kita sedang meninggalkan Dia dengan cara yang sama. Allah sangat mengasihi Israel. Kasihnya bahkan digambarkan seperti mengasihi seorang bayi yang telah dibuang oleh ibunya. Allah membersihkannya, Allah merawatnya, dan menjadikannya sebagai anak, sebagai umat pilihan. Namun dalam perjalanannya, anak yang telah diselamatkan itu melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan pergi meninggalkan Tuhan hanya untuk beribadah kepada ilah lain, sebagaimana yang disembah oleh bangsa-bangsa lain yang ada di Kanaan. Sahabat yang baik hati, kita ini adalah kepunyaan Allah yang telah ditebus dari keberdosaan kita. Kita telah dibersihkan oleh darahnya yang kudus. Kita dirawat, kita dilindungi dalam perjalanan hidup ini. Bahkan kita diurapi oleh Allah. Hingga nantinya kita menerima mahkota kehidupan selama-lamanya. Maka selama masih hidup di dunia ini, mari sadari bahwa hidup kita ini adalah hidup yang diselamatkan oleh Tuhan. Hanya karena kemurahan dan kasih-Nya saja, maka Allah bertindak mengangkat kita dari kehinaan menjadi makhluk yang mulia. Dibersihkan, dirawat, dikenakan pakaian, perhiasan, hingga mahkota yang menandakan bahwa hanya karena tindakan Allah saja, maka kita layak menjadi kepunyaan-Nya. Kita sebagai kepunyaan Allah yang dinyatakan dalam sumpah Allah terhadap dirinya sendiri. Setialah hanya kepada Allah saja. Jangan tergoda untuk menyembah Allah lain, baik dalam bentuk apapun. Tetapi kita sebagai umat yang ditebus, yang disucikan, yang diurapi, dan yang dijadikan milik-Nya, hendaklah kita menjalani hidup ini bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah, Sang Pemilik kita. Bersyukurlah sebab Allah mau membersihkan, mengurapi, melindungi, menjaga, merawat kita, bahkan membuat kita menjadi kepunyaan-Nya. Sebab tanpa Dia, kita tidak ada harganya. Tetapi karena kita dikasihi dan ditebus oleh Allah dalam Yesus, maka kita menjadi berharga di hadapan Allah. Setialah hanya kepada Allah yang mengasihi, menebus, menguduskan, dan menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu bagi kami. Engkau mau membersihkan kami, mengurapi kami, mengampuni dosa-dosa kami. Biarlah kami senantiasa hidup di dalam kekudusan,
hidup di dalam kesucian yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Nyatakan kami Tuhan, layakkan kami hidup sebagai kepunyaan-Mu, ya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.